Gaji suamiku belasan juta, tapi ibu mertuaku hanya memberiku 200.000 untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Setiap hari aku dihina, dianggap boros, bahkan makan pun harus menahan lapar. Sampai suatu hari aku pingsan di dapur, dan semuanya berubah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Semoga semua rumah tangga diberi ketenangan. Karena mungkin, di luar sana ada seseorang yang sedang diam-diam bertahan sendirian. Bab 1. Menikah dengan harapan. Hari itu langit terlihat cerah, seolah ikut merestui langkahku menuju kehidupan baru. Aku duduk di depan cermin dengan tangan dingin dan jantung berdebar tidak karuan. Di kepalaku hanya ada satu bayangan, tentang rumah tangga sederhana yang hangat, tentang suami yang pulang kerja lalu bercerita sambil minum teh malam, tentang anak-anak kecil yang berlarian di ruang tamu suatu hari nanti. Aku tidak pernah meminta hidup mewah. Aku hanya ingin hidup yang tenang. Ketika akad selesai dan Arga resmi menjadi suamiku, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku merasa semua perjuangan hidupku selama ini akhirnya menemukan tempat pulang. Arga menggenggam tanganku erat setelah acara selesai. Mulai sekarang kita hadapi semuanya bareng-bareng ya. Aku tersenyum sambil mengangguk pelan. Kalimat sederhana itu terdengar begitu menenangkan. Setelah para tamu mulai pulang dan rumah kembali sepi, ibu mertuaku menghampiri kami. Beliau tersenyum ramah sambil menepuk pundakku pelan. Kalian tinggal di rumah ibu dulu saja sementara. Tidak usah buru-buru kontrak rumah. Sayang uangnya, lebih baik ditabung buat masa depan. Aku langsung merasa lega mendengarnya. Dalam pikiranku, itu berarti aku diterima sebagai bagian keluarga. Lagi pula aku juga ingin berbakti dan menjadi menantu yang baik. Terima kasih banyak, Bu, jawabku tulus. Malam pertama setelah menikah, aku duduk di kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggalku bersama Arga. Kamarnya sederhana. Lemari kayu lama berdiri di sudut ruangan, kipas angin berputar pelan sambil mengeluarkan bunyi berdecit, dan cat dindingnya mulai memudar. Tapi entah kenapa aku tetap bahagia. Karena bagiku, kebahagiaan bukan soal rumah besar, melainkan tentang siapa yang tinggal bersama kita di dalamnya. Hari-hari pertama sebagai menantuku jalani dengan penuh semangat. Aku bangun paling pagi, bahkan sebelum azan subuh selesai berkumandang. Aku membantu ibu mertua memasak, mencuci piring, menyapu halaman, hingga mencuci pakaian seluruh penghuni rumah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan. Setiap kali ada tetangga datang, ibu mertuaku selalu tersenyum bangga. Menantuku rajin sekali. Sekarang saya jadi ringan. Aku tersipu malu mendengarnya. Hatiku hangat. Aku berpikir mungkin aku benar-benar beruntung mendapatkan keluarga baru yang baik. Namun ternyata, perlahan semuanya mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu pagi saat aku mencuci piring, ibu mertua berdiri di belakangku sambil memperhatikan. Kalau pakai sabun jangan kebanyakan. Mahal. Aku langsung mengangguk cepat. Iya, Bu. Besoknya lagi, saat aku selesai menyapu ruang tamu, beliau kembali berbicara. Nyapunya jangan asal. Masih ada debu. Nada suaranya mulai terasa berbeda. Tidak lagi sehangat dulu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya perfeksionis. Mungkin memang beginilah proses menjadi keluarga baru. Tapi komentar itu semakin sering muncul. Lampunya dimatikan kalau siang. Air jangan dihabiskan. Masak jangan terlalu banyak minyak. Semua selalu terdengar seperti teguran. Aku mulai berhati-hati dalam setiap gerakan. Saat membuka kulkas aku takut salah.
Saat memasak aku takut dianggap boros. Saat duduk istirahat sebentar aku takut dianggap malas. Padahal aku sudah berusaha melakukan semuanya sebaik mungkin. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, ibu mertua berkata tanpa menatapku, "Perempuan itu harus tahu diri kalau tinggal di rumah orang." Tanganku langsung berhenti bergerak. Kalimat itu sederhana. Namun rasanya seperti jarum kecil yang menusuk pelan ke dalam dada. Aku tersenyum tipis sambil menunduk. "Iya, Bu." Padahal sejak menikah, aku selalu menganggap rumah itu juga rumahku. Malam itu aku tidur sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingku, Arga sudah tertidur lelap karena kelelahan bekerja. Aku memandangi wajahnya lama sekali. Lalu diam-diam aku berbisik dalam hati. Mungkin aku hanya perlu lebih sabar. Aku belum tahu bahwa luka sebenarnya baru akan dimulai. Sebulan setelah menikah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya hal kecil yang tidak terlalu kupikirkan. Uang belanja yang diberikan ibu mertua selalu terasa kurang. Untuk membeli beras, telur, minyak goreng, sabun, dan kebutuhan dapur lainnya saja aku harus benar-benar berhitung. Setiap kali pergi ke warung, aku membawa daftar kecil di kertas bekas. Bukan supaya tidak lupa, tapi supaya tidak membeli lebih dari yang mampu kubayar. Kadang aku berdiri lama di depan rak kebutuhan dapur sambil membandingkan harga. Memilih mie instan yang lebih murah Rp100 saja rasanya seperti keputusan besar. Bahkan membeli kecap pun harus berpikir 2 kali. Aku mulai bertanya-tanya, bukankah Arga bekerja setiap hari? Bukankah ia sering pulang malam karena lembur? Lalu kenapa hidup kami terasa begitu sempit? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku buru-buru mengusirnya. Aku takut dianggap tidak bersyukur. Lagi pula aku tahu menjadi istri baru harus banyak belajar menyesuaikan diri. Sampai suatu sore, tanpa sengaja aku mendengar percakapan yang mengubah semuanya. Saat itu aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Dari ruang tamu terdengar suara ibu mertuaku berbicara dengan tetangga sebelah. "Sekarang Arga gajinya sudah naik. Alhamdulillah tiap bulan bisa bantu ibu lumayan." Aku langsung berhenti menggantung baju. Jantungku berdegup lebih cepat. Gajinya sudah naik. Aku diam mematung sambil mencoba mendengar lebih jelas. Anaknya memang penurut. Semua gaji diserahkan ke orang tua. Jarang ada anak sekarang seperti itu. Mereka tertawa kecil. Sementara aku berdiri di belakang rumah dengan kepala penuh tanda tanya. Kalau memang gaji Arga lumayan, kenapa aku harus hidup seperti orang yang kekurangan setiap hari? Malamnya aku tidak bisa tenang. Aku terus memikirkan ucapan itu sambil menunggu Arga pulang kerja. Saat ia masuk kamar, wajahnya terlihat lelah. Kemejanya basah oleh keringat dan matanya sayu. Aku sebenarnya tidak tega membahas soal uang saat ia baru pulang kerja. Tapi hatiku sudah terlalu penuh. "Mas," panggilku pelan. "HM. Sebenarnya, gaji kamu berapa?" Pertanyaan itu membuatnya langsung diam. Tangannya yang sedang membuka jam tangan mendadak berhenti. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Ia terlihat gugup. Memangnya kenapa? Aku mencoba tersenyum kecil. "Enggak apa-apa. Aku cuma bingung uang belanja selalu kurang." Arga menarik napas panjang lalu duduk di tepi kasur. Beberapa detik ia hanya menunduk tanpa bicara. Dan entah kenapa, diamnya terasa lebih menakutkan daripada jawaban apapun. "Gajiku dipegang ibu." Aku langsung menatapnya. "Semua?" Ia mengangguk pelan. Dadaku terasa sesak tiba-tiba. "Lalu kebutuhan kita gimana?" Arga berdiri perlahan lalu keluar kamar tanpa bicara. Aku mendengar suara lemari dibuka dari ruang tengah.
Tak lama kemudian ia kembali membawa sebuah amplop coklat tipis. Ia menyerahkannya kepadaku tanpa berani menatap mataku. Ini untuk bulan ini. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar uang 100.000. Aku terpaku. Kupikir mungkin ada yang tertinggal. Aku memeriksa lagi bagian dalam amplop kosong itu. Tidak ada apa-apa lagi. Mas, suaraku nyaris tidak terdengar. Ini buat sebulan? Iya, jawabnya lirih. Kata ibu cukup. Kalimat itu menghantamku keras sekali. Aku menatap uang di tanganku lama. 200.000 rupiah. Untuk makan. Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk hidup 1 bulan penuh. Aku bahkan tidak tahu harus menangis atau tertawa. Di luar kamar terdengar suara televisi dari ruang tengah. Ibu mertua sedang tertawa menonton acara komedi. Sementara di dalam kamar kecil itu, aku merasa seperti seseorang baru saja merobek harga diriku pelan-pelan. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena aku sadar, aku tidak dianggap sebagai istri yang pantas dipercaya mengatur rumah tangganya sendiri. Malam itu aku pergi ke kamar mandi membawa amplop coklat itu. Aku duduk di lantai dingin sambil menutup mulut dengan handuk agar tangisku tidak terdengar. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Sejak malam ketika aku menerima amplop coklat berisi 200.000 itu, hidupku berubah total. Aku mulai menjalani hari-hari dengan penuh perhitungan. Bukan perhitungan tentang mimpi atau masa depan, melainkan tentang berapa butir telur yang masih tersisa, berapa sendok beras yang harus dihemat, dan apakah uang belanja cukup sampai akhir bulan atau tidak. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas yang sama. Aku membuka dompet kecilku perlahan, menghitung uang yang tersisa sambil berharap jumlahnya tidak berkurang terlalu cepat. Kadang aku menuliskan pengeluaran di kertas bekas kalender. Minyak goreng, 12.000. Tempe, 5.000. Sayur, 4.000. Lalu aku akan duduk diam beberapa menit sambil memandangi angka-angka itu seperti orang yang sedang mengerjakan soal hidup paling sulit. Yang membuatku sedih bukan hanya kekurangan uang, tetapi rasa takut setiap kali harus membeli sesuatu. Aku takut dianggap boros. Aku takut mendengar komentar ibu mertua. Bahkan untuk membeli sabun mandi pun aku harus berpikir lama. Pernah suatu hari aku memilih sabun paling murah di warung sampai baunya seperti deterjen cucian. Aku tertawa kecil saat memakainya di kamar mandi. Hidupku sekarang bahkan sabunnya ikut berjuang. Batinku pahit. Namun anehnya, di tengah semua penghematan itu, ibu mertuaku tetap merasa aku terlalu banyak menghabiskan uang. Suatu pagi aku memasak sayur sop sederhana dan telur dadar untuk makan siang. Saat melihat 2 butir telur di meja dapur, ibu mertua langsung mengerutkan dahi. Telurnya 2. Aku menoleh pelan. Iya, Bu. Buat makan siang. Beliau mendecakkan lidah. Kalau hidup itu jangan boros. 1 juga cukup. Aku menunduk diam. Padahal telur itu akan dimakan bertiga. Aku mulai sadar, apapun yang kulakukan akan selalu terlihat salah di matanya. Kalau lauk sedikit, beliau bilang aku tidak becus mengurus rumah. Kalau lauk agak layak, aku disebut pemboros. Aku seperti berjalan di lorong sempit yang salah kemanapun melangkah. Yang paling menyakitkan adalah melihat perbedaan perlakuan itu setiap hari. Ibu mertua sering membeli makanan mahal saat pergi arisan bersama teman-temannya. Kadang beliau pulang membawa kue-kue mahal atau tas baru sambil tersenyum puas. Sementara aku berdiri di dapur menghitung apakah uang cukup membeli cabai sampai akhir minggu. Suatu sore aku pernah benar-benar merasa sangat lapar. Sejak pagi aku belum makan karena sengaja mengurangi jatah nasi supaya cukup sampai beberapa hari ke depan.
Saat membuka rice cooker, hanya ada sedikit nasi dingin tersisa. Di meja dapur ada kerupuk sisa kemarin. Aku duduk pelan lalu makan nasi dingin itu dengan kerupuk tanpa lauk. Saat sedang makan, ibu mertua masuk ke dapur. Beliau melihatku sekilas lalu berkata santai, "Perempuan itu harus pandai mengatur uang suami." Aku hampir tersedak mendengarnya. Kalimat itu seperti pisau yang diputar pelan di dalam luka. Aku ingin berkata, bagaimana aku bisa mengatur uang kalau bahkan aku tidak diberi kesempatan memegangnya? Tapi lagi-lagi aku memilih diam. Diam sudah menjadi kebiasaanku. Diam agar rumah tidak ribut. Diam agar suamiku tidak terjebak di tengah. Diam meski hatiku perlahan habis. Malam harinya Arga pulang kerja lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah sekali. Aku menyuguhkan teh hangat sambil mencoba tersenyum seperti biasa. Namun entah kenapa malam itu air mataku hampir jatuh begitu saja saat melihatnya. Aku ingin memeluknya dan berkata bahwa aku lelah. Aku ingin bilang bahwa aku tidak kuat hidup seperti ini. Tapi saat melihat matanya yang penuh beban, kata-kata itu kembali tertelan. "Mas," panggilku pelan. "HM. Kita? Enggak bisa yang ngatur uang sendiri." Arga langsung terdiam. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Lalu ia berkata lirih, "Nanti ibu marah." Jawaban itu membuat dadaku terasa kosong. Aku menatap wajah suamiku lama sekali malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar bahwa musuh terbesar dalam rumah tangga kami bukan kemiskinan, melainkan ketakutan. Ketakutan seorang anak laki-laki yang tidak pernah berani berkata tidak kepada ibunya sendiri. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berat. Aku mulai menjalani semuanya seperti robot yang bergerak karena terbiasa, bukan karena bahagia. Setiap pagi aku bangun sebelum semua orang terjaga. Menyapu lantai, merebus air, memasak nasi, mencuci piring semalam yang sengaja dibiarkan menumpuk oleh ibu mertua karena katanya, biar sekalian pagi dicuci menantu. Aku melakukan semuanya tanpa banyak bicara. Kadang aku bahkan lupa kapan terakhir kali merasa tenang. Dapur kecil di rumah itu perlahan menjadi tempat yang paling sering menyaksikan air mataku. Tempat di mana aku berpura-pura sibuk mengiris bawang supaya tidak ada yang sadar mataku merah karena menangis. Sore itu hujan turun deras sejak siang. Langit gelap dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Aku berdiri di depan kulkas sambil memandangi isinya yang hampir kosong. Hanya ada beberapa tempe, sambal sisa kemarin, dan sedikit sayur layu di plastik bening. Aku membuka dompet kecilku perlahan. Rp15.000. Itu uang terakhir untuk bertahan sampai akhir bulan. Aku menarik napas panjang sambil mencoba berpikir menu apa yang bisa dimasak agar cukup untuk makan malam dan besok pagi. Akhirnya aku memotong tempe tipis-tipis supaya terlihat lebih banyak. Aku mencampurnya dengan tepung agar hasil gorengannya mengembang. Cara sederhana yang kupelajari agar makanan terasa cukup meski sebenarnya tidak. Saat minyak mulai panas, ibu mertua masuk ke dapur. Beliau baru pulang dari arisan. Tasnya tampak baru, dengan warna coklat mengilap yang bahkan mungkin harganya lebih mahal dari uang belanjaku 1 bulan. Beliau membuka kulkas, lalu langsung menghela napas panjang. Tempenya banyak sekali. Aku menoleh pelan. "Itu buat 2 hari, Bu?" Beliau mendecakkan lidah sambil melipat tangan. "Kamu ini boros sekali ya." Kalimat itu membuat tanganku berhenti sejenak. Boros? Aku sampai mengiris tempe setipis kertas agar cukup dimakan beberapa kali. Aku sampai menahan lapar supaya beras tidak cepat habis. Tapi di matanya aku tetap dianggap boros. Dulu waktu ibu muda. Lanjutnya, uang sedikit bisa buat seminggu. Perempuan sekarang maunya enak terus. Aku menggigit bibir kuat-kuat.
Ingin rasanya aku bertanya, kalau memang aku boros, kenapa setiap hari aku harus menghitung jumlah cabai sebelum membeli? Tapi seperti biasanya, aku memilih diam. Karena di rumah itu, diam terasa lebih aman daripada menjelaskan apapun. Setelah ibu mertua keluar dari dapur, aku mematikan kompor sebentar lalu duduk di lantai. Aku merasa lelah sekali. Bukan lelah karena pekerjaan rumah, melainkan lelah karena setiap hari merasa tidak pernah cukup. Aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun paling pagi. Aku mengurus rumah. Aku menahan keinginan membeli apapun untuk diri sendiri. Tapi tetap saja salah. Air mataku jatuh perlahan. 1 tetes. Lalu 2. Lalu semakin banyak. Aku buru-buru mengusapnya ketika mendengar langkah kaki mendekat. Aku tidak ingin terlihat lemah. Malam harinya Arga pulang kerja dalam keadaan basah karena hujan. Aku langsung mengambil handuk dan menyiapkan makan malam sederhana di meja. Tempe goreng, sayur bening, sambal. Tidak ada yang istimewa. Namun Arga tetap tersenyum kecil. Wah, enak banget baunya. Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis lagi. Kadang perempuan memang begitu. Sudah lelah setengah mati, tapi satu kalimat kecil bisa membuatnya bertahan lebih lama. Saat makan malam, ibu mertua kembali mulai berbicara. Besok jangan goreng tempe sebanyak tadi lagi ya. Cepat habis minyak. Aku langsung menunduk. Arga terlihat diam. Ia melirikku sebentar seperti tahu aku terluka, tetapi lagi-lagi ia tidak mengatakan apapun. Dan diamnya itu terasa lebih menyakitkan daripada ucapan ibunya. Malam semakin larut. Aku kembali ke dapur untuk mencuci piring sendirian. Air keran mengalir pelan sementara pikiranku terasa penuh. Aku memandangi pantulan wajahku di jendela dapur yang gelap. Mataku terlihat lelah. Wajahku pucat. Senyumku mulai jarang muncul. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Dulu aku adalah perempuan yang penuh harapan saat menikah. Sekarang, aku seperti seseorang yang perlahan menghilang di rumah orang lain. Saat selesai mencuci piring, aku bersandar sebentar di meja dapur sambil memejamkan mata. Lalu tanpa sadar aku berbisik pelan kepada diriku sendiri. Bertahan sedikit lagi. Meski sebenarnya, aku sendiri tidak tahu sampai kapan kuat bertahan. Tubuhku mulai memberi tanda bahwa aku sudah terlalu lelah. Awalnya hanya pusing kecil yang datang sesekali. Lalu badanku mulai sering terasa lemas meski baru bangun tidur. Nafsu makanku hilang perlahan, tetapi aku tetap memaksakan diri makan seadanya supaya tidak jatuh sakit. Sayangnya, hidup tidak selalu memberi kesempatan orang untuk beristirahat. Terutama bagi seseorang yang setiap harinya dituntut harus selalu kuat. Pagi itu udara terasa dingin sekali. Kepalaku berat seperti diisi batu. Tenggorokanku sakit dan tubuhku menggigil meski matahari sudah mulai naik. Aku duduk sebentar di tepi kasur sambil memegang dahiku. Panas. Aku tahu tubuhku sedang tidak baik-baik saja. Namun dari luar kamar terdengar suara ibu mertua memanggil. Nasi belum dimasak. Aku menarik napas pelan lalu berdiri. Kakiku terasa lemah, tetapi aku tetap berjalan menuju dapur. Saat melewati ruang tengah, ibu mertua melirikku sekilas. Kamu sakit. Sedikit harapan muncul di hatiku. Kupikir beliau mungkin akan menyuruhku istirahat. Tapi harapan itu langsung runtuh oleh kalimat berikutnya. Nanti siapa yang masak kalau kamu tiduran terus? Aku tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Iya, Bu. Jawaban itu keluar otomatis, meski sebenarnya tubuhku sudah hampir menyerah. Aku mulai mencuci beras dengan tangan gemetar. Air dingin membuat tubuhku semakin menggigil. Setelah itu aku memotong tempe dan menyiapkan wajan untuk menggoreng.
Dapur terasa pengap karena asap minyak panas. Keringat dingin mulai muncul di pelipisku. Pandanganku perlahan kabur, tetapi aku mencoba bertahan. Sedikit lagi selesai, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak ingin dimarahi lagi hanya karena dianggap malas. Saat minyak mulai mendesis keras, kepalaku tiba-tiba terasa berputar. Suara-suara di sekitar mulai terdengar jauh. Tanganku yang memegang spatula melemah perlahan. Aku mencoba berpegangan pada meja dapur. Namun semuanya terlambat. Bruk! Tubuhku jatuh ke lantai. Gelap. Aku tidak tahu berapa lama tidak sadar. Ketika membuka mata perlahan, pandanganku masih buram. Kepalaku terasa sakit sekali. Aku menyadari diriku sudah berada di ruang tengah dengan bantal tipis di bawah kepala. Suara televisi terdengar samar. Dan di dekatku, ibu mertua berdiri sambil melipat tangan di dada. Baru begini saja sudah tumbang, katanya dingin. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku terlalu lemas. Ibu dulu waktu muda tetap kerja meski sakit. Kalimat itu terasa seperti beban tambahan di atas tubuhku yang sudah remuk. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin berkata bahwa aku benar-benar tidak kuat. Aku ingin sekali didengar. Namun sebelum sempat bicara, pintu rumah terbuka keras. Arga pulang. Wajahnya langsung berubah panik saat melihatku terbaring di lantai. Kenapa ini? Ia berlari menghampiriku lalu berlutut di sampingku. Tangannya memegang dahiku yang panas. Ya Allah, badanmu panas banget. Aku melihat matanya yang penuh khawatir, dan entah kenapa itu membuat dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang benar-benar peduli aku sakit. Namun sebelum aku sempat menjawab, ibu mertua lebih dulu bicara. Cuma kecapean sedikit. Perempuan sekarang memang manja. Kalimat itu akhirnya menjadi sesuatu yang memecahkan semua kesabaran Arga. Ia berdiri perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajah suamiku. Kemarahan. Cukup, Bu. Suara Arga menggema di ruang tengah. Aku sampai terkejut. Ibu mertuaku juga terlihat kaget. Mungkin karena selama ini Arga selalu diam dan menuruti semua perkataannya. Apa? Tanya ibu mertua dengan nada tinggi. Sekarang kamu bentak ibu. Arga menahan napas berat. Istri saya sakit, Bu. Ya terus kenapa? Dulu ibu juga. Ini bukan soal dulu. Suasana rumah mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Arga menatap ibunya dengan mata merah menahan emosi. Selama ini saya diam karena saya hormat sama ibu. Tapi bukan berarti ibu boleh memperlakukan istri saya seperti pembantu. Kalimat itu membuat air mataku langsung jatuh. Aku bahkan hampir lupa rasanya dibela. Ibu mertua terlihat marah besar. Oh jadi sekarang gara-gara perempuan ini kamu melawan ibu? Arga menggeleng pelan. Aku bukan melawan. Tapi aku capek lihat istriku terus disalahkan. Tanganku gemetar mendengar semua itu. Bertahun-tahun mungkin seorang anak takut mengecewakan ibunya. Namun saat seorang suami akhirnya sadar bahwa diamnya melukai istrinya, suara yang keluar dari mulutnya bisa berubah menjadi keberanian. Arga kembali berlutut di sampingku. Ia menggenggam tanganku erat sekali. Dan di tengah tubuhku yang lemah, di tengah kepalaku yang masih berdenyut sakit, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak sendirian lagi. Malam setelah aku pingsan terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Rumah itu biasanya ramai oleh suara televisi atau suara ibu mertua yang terus berbicara dari ruang tengah. Namun malam itu semuanya terasa berbeda. Udara di rumah mendadak berat, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan ketegangan yang belum selesai. Setelah pertengkaran tadi sore,
Ibu mertua memilih diam. Tapi diamnya bukan diam yang tenang, melainkan diam yang penuh kemarahan. Beliau beberapa kali membanting pintu lemari dan menghela napas keras seakan ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia sedang tersinggung. Sementara aku hanya berbaring di kamar dengan tubuh yang masih lemas. Arga duduk di sampingku sejak tadi tanpa banyak bicara. Sesekali ia menyentuh dahiku memastikan demamku mulai turun. Aku diam-diam memperhatikannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Namun bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena terlalu lama memendam semuanya sendiri. Untuk pertama kalinya aku melihat Arga bukan hanya sebagai suamiku, tetapi juga sebagai seorang anak laki-laki yang sejak kecil terbiasa menuruti ibunya tanpa pernah belajar mengatakan tidak. Dan malam itu, akhirnya ia dipaksa memilih. Di luar kamar terdengar suara ibu mertua berbicara keras sendirian. Baru nikah juga sudah berubah. Perempuan itu memang bikin anak lupa sama ibunya. Setiap kalimat terdengar jelas sampai ke kamar. Dadaku terasa sesak. Sebagian diriku merasa bersalah. Aku takut dianggap sebagai penyebab renggangnya hubungan ibu dan anak. "Mas," panggilku pelan. Arga menoleh. "Kenapa?" "Aku nggak mau kamu bertengkar sama ibu gara-gara aku." Arga terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang terlihat pahit. "Bukan gara-gara kamu." Ia menunduk sambil mengusap wajahnya pelan. "Ini gara-gara aku terlalu lama diam." Kalimat itu membuatku ikut diam. Aku tahu itu benar. Kadang luka dalam rumah tangga bukan muncul karena orang ketiga, tetapi karena salah satu pasangan terus membiarkan pasangannya berjuang sendirian. Arga lalu berdiri dan berjalan ke arah lemari kecil di sudut kamar. Ia mengambil dompet hitam lusuh miliknya lalu kembali duduk di sampingku. Aku memperhatikannya bingung. Tangannya tampak gemetar kecil saat membuka dompet itu. Lalu perlahan ia mengeluarkan sebuah kartu ATM. Ia memandang kartu itu beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya di tanganku. "Mulai sekarang, kamu yang pegang." Aku langsung menatapnya kaget. "Mas, semuanya." Aku tercekat. Jari-jariku bahkan terasa dingin saat memegang kartu itu. Benda kecil itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, malam itu kartu ATM itu terasa seperti sesuatu yang selama ini tidak pernah kumiliki. Kepercayaan. "Aku nggak mau kamu hidup susah lagi cuma karena aku takut ngomong sama ibu," kata Arga lirih. Matanya mulai memerah. "Aku pikir selama ini aku berbakti. Aku pikir menyerahkan semua gaji ke ibu adalah hal yang benar. Tapi aku nggak sadar. Aku malah bikin istriku menderita." Air mataku langsung jatuh. Bukan karena uangnya, tetapi karena akhirnya aku merasa dilihat, didengar, dianggap ada. Selama ini aku hidup seperti bayangan di rumah itu. Semua keputusan dibuat tanpa melibatkan diriku, seolah aku hanya pelengkap dalam pernikahan kami sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suamiku memilih berdiri di sampingku. Aku menggenggam kartu ATM itu pelan. "Mas, aku nggak pernah minta hidup mewah. Aku tahu. Aku cuma pengin kita dihargai sebagai keluarga." Arga langsung memelukku erat. Pelukan itu hangat sekali. Hangat yang sudah lama tidak kurasakan sejak menikah. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Mungkin selama ini bukan hanya aku yang lelah. Mungkin Arga juga lelah menjadi anak yang terus ditarik rasa bersalah setiap kali ingin membahagiakan istrinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat ke kamar. Pintu terbuka tanpa diketuk. Ibu mertua berdiri di sana dengan wajah penuh emosi. "Jadi benar sekarang ATM kamu dikasih ke istri?" Suasana langsung menegang. Aku buru-buru hendak menyerahkan kembali kartu itu, tetapi Arga menahannya.
Iya, Bu. Ibu mertua tertawa sinis. Hebat ya. Baru juga nikah sudah lebih percaya istri daripada ibu sendiri. Arga menarik napas panjang. Aku tetap hormat sama ibu. Bohong. Suara ibu mertua meninggi. Kalau hormat, kamu nggak akan berubah begini. Aku menunduk takut suasana semakin buruk. Namun kali ini Arga tidak mundur. Aku berubah karena aku baru sadar. Katanya pelan namun tegas. Rumah tangga aku bukan tanggung jawab ibu lagi. Ini tanggung jawabku. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Ibu mertua terlihat sangat marah sampai matanya berkaca-kaca. Tanpa bicara lagi, beliau langsung pergi sambil membanting pintu keras. Brak! Aku refleks terkejut. Namun Arga justru menggenggam tanganku lebih erat. Maaf ya, bisiknya. Aku terlambat sadar. Aku menatap wajahnya lama sekali. Lalu perlahan aku tersenyum di tengah air mata. Karena malam itu aku akhirnya mengerti, kadang cinta bukan tentang hadiah mahal atau kata-kata romantis. Kadang cinta hanyalah keberanian seseorang untuk berkata, "Aku memilih kamu." Meski seluruh dunia menentangnya. Setelah malam pertengkaran itu, suasana rumah berubah menjadi sangat dingin. Ibu mertua hampir tidak pernah berbicara padaku lagi kecuali jika benar-benar perlu. Kalaupun bicara, nadanya datar dan tajam seperti pisau yang diasah perlahan. Sedangkan Arga mulai lebih sering diam. Aku tahu pikirannya penuh. Di satu sisi ia tidak ingin menyakiti ibunya. Tapi di sisi lain, ia juga mulai sadar bahwa mempertahankan keadaan seperti ini hanya akan menghancurkan rumah tangga kami sedikit demi sedikit. Beberapa hari kami hidup dalam suasana canggung. Makan tanpa percakapan. Lewat di ruang tengah tanpa saling menatap. Rumah yang dulu terasa ramai kini berubah seperti tempat asing yang penuh tekanan. Sampai suatu malam, saat kami sedang berada di kamar, Arga tiba-tiba berkata pelan, "Kita pindah yuk." Aku menoleh cepat. Pindah? Iya. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku sudah cari kontrakan kecil dekat kantor. Aku diam beberapa detik. Jujur saja, ada rasa takut di dalam diriku. Aku tahu hidup mandiri tidak akan mudah. Gaji Arga tidak besar. Kami harus membayar kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan lain sendiri. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu kalau kami tetap tinggal di rumah itu, perlahan aku akan kehilangan diriku sendiri. Kamu yakin, Mas? Arga mengangguk pelan. Aku lebih takut kehilangan rumah tangga kita. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Akhirnya seminggu kemudian kami pindah. Tidak banyak barang yang kami bawa. Hanya beberapa pakaian, rice cooker kecil hadiah pernikahan, kipas angin tua, dan 2 kardus berisi peralatan dapur sederhana. Saat keluar dari rumah mertua, aku sempat menoleh ke belakang. Rumah itu masih sama. Besar. Rapi. Nyaman dilihat dari luar. Namun hanya aku yang tahu betapa sesaknya hidup di dalamnya. Perjalanan menuju kontrakan baru terasa sunyi. Aku duduk di belakang motor sambil memeluk kardus kecil di pangkuan. Angin sore menerpa wajahku pelan. Dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lebih ringan. Kontrakan kami berada di ujung gang sempit. Bangunannya kecil sekali. Cat dindingnya mulai mengelupas. Atapnya sedikit bocor di bagian dapur. Lantainya bahkan belum seluruhnya keramik. Saat pintu dibuka, aroma lembab langsung tercium. Aku berdiri diam memandangi ruangan kecil itu. Kalau dipikir-pikir, rumah ini jauh lebih sederhana dibanding rumah ibu mertua. Tapi entah kenapa, aku malah hampir menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa memasuki tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah. Maaf ya,
Masih kecil, kata Arga pelan sambil tersenyum canggung. Aku langsung menggeleng cepat. Enggak, aku suka. Dan itu bukan bohong. Hari itu kami membersihkan rumah bersama sampai malam. Kami menyapu lantai, mengelap jendela, dan menata barang seadanya. Tidak ada lemari mewah. Tidak ada sofa mahal. Bahkan meja makan pun belum punya. Kami hanya menggelar tikar tipis di lantai. Namun suasananya terasa jauh lebih hangat dibanding rumah besar yang selama ini kutinggali. Malam pertama di kontrakan itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku memasak mie rebus dengan telur dan irisan cabai kecil. Sederhana sekali. Bahkan mungkin orang lain akan menganggapnya makanan biasa. Tapi saat kami makan bersama di atas tikar sambil tertawa kecil karena kipas angin tiba-tiba mati sendiri, aku merasa jauh lebih bahagia. Tidak ada suara yang mengomentari jumlah minyak goreng. Tidak ada tatapan sinis saat aku membuka kulkas. Tidak ada rasa takut setiap kali ingin memasak sesuatu. Yang ada hanya aku dan suamiku. Keluarga kecil kami sendiri. Setelah makan, listrik tiba-tiba mati sebentar. Aku refleks tertawa kecil. Wah, romantis juga ya. Arga ikut tertawa. Nanti kalau hujan bocor, romantisnya naik level. Aku sampai tertawa lebih keras. Itu pertama kalinya setelah sekian lama aku tertawa tanpa beban. Malam semakin larut. Hujan turun pelan di luar sana. Kami duduk bersandar di dinding sambil menikmati udara dingin yang masuk dari jendela kecil. Tiba-tiba Arga berkata pelan, "Maaf ya." Aku menoleh. Untuk apa? Karena aku telat sadar. Aku memandang wajahnya lama. Wajah lelaki yang selama ini sama-sama berjuang dengan caranya sendiri. Aku tahu ia bukan suami sempurna. Ia pernah terlalu takut. Terlalu diam. Terlalu lama membiarkanku menangis sendirian. Namun malam itu aku juga tahu satu hal. Ia sedang belajar berubah. Aku menggenggam tangannya pelan. Kita mulai lagi dari awal ya, Mas? Arga mengangguk sambil tersenyum kecil. Dan di tengah rumah kecil dengan atap bocor dan dinding lembab itu, aku akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Ketenangan. Karena ternyata bahagia tidak selalu tentang rumah besar atau hidup mewah. Kadang bahagia hanyalah ketika kita tidak lagi merasa sendirian di dalam rumah sendiri. Hari-hari di kontrakan kecil itu perlahan mengubah hidup kami. Awalnya memang tidak mudah. Setiap awal bulan kami harus duduk bersama menghitung pengeluaran. Arga mencatat biaya kontrakan, listrik, air, bensin motor, dan kebutuhan dapur di buku kecil yang sampulnya sudah mulai kusut. Kadang setelah dihitung, uang yang tersisa sangat sedikit. Kayaknya bulan ini kita harus hemat lagi, kata Arga sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Tenang aja. Aku udah ahli hidup hemat. Kami sama-sama tertawa, meski sebenarnya tahu keadaan memang belum benar-benar baik. Namun anehnya, aku jauh lebih tenang dibanding saat tinggal di rumah mertua. Dulu aku hidup di rumah besar, tetapi hatiku terasa sempit. Sekarang aku tinggal di rumah kecil dengan dinding lembab dan atap bocor, tetapi dadaku terasa jauh lebih lega. Aku bisa memasak tanpa takut dikomentari. Aku bisa membeli telur tanpa merasa bersalah. Aku bisa duduk santai di ruang tengah tanpa takut dianggap malas. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah. Kadang kalau hujan turun deras, air menetes dari sudut dapur. Aku dan Arga buru-buru menaruh ember sambil tertawa karena suara tetesannya seperti musik dangdut patah hati. Kalau bocornya nambah satu lagi, kita buka wisata air aja, canda Arga. Aku tertawa sampai perutku sakit. Dan saat itulah aku sadar. Bahagia ternyata bisa sesederhana itu. Bukan soal banyaknya uang.
tetapi tentang rasa aman saat berada di dekat seseorang. Perlahan hubungan kami juga berubah semakin dekat. Dulu Arga sering diam dan memendam semuanya sendiri. Sekarang ia mulai banyak bercerita tentang tekanan di kantor, tentang rasa bersalahnya selama ini, tentang ketakutannya mengecewakan ibunya. Suatu malam, saat kami duduk di depan rumah sambil minum teh hangat, Arga berkata pelan, "Aku baru sadar. Selama ini aku terlalu sibuk jadi anak yang baik sampai lupa cara jadi suami yang baik." Aku menatapnya diam. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan. "Aku juga salah," lanjutnya. "Aku kira diam itu bisa bikin semuanya tenang. Padahal diamku malah bikin kamu terluka." Air mataku langsung menggenang. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya semua rasa sakit yang selama ini kupendam benar-benar didengar. Aku menggenggam tangannya perlahan. "Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Arga tersenyum kecil lalu mengangguk. Hari-hari terus berjalan. Meski hidup pas-pasan, kami mulai menemukan kebahagiaan kecil yang dulu hilang. Kadang kami makan mie instan sambil menonton televisi kecil bekas pemberian teman Arga. Kadang kami jalan sore hanya untuk membeli es teh di ujung gang. Sederhana sekali, namun hangat. Sampai suatu sore, seseorang datang mengetuk pintu kontrakan kami. Aku membukanya perlahan, dan di depan pintu berdiri ibu mertua. Beliau mengenakan baju rapi dengan wajah yang masih terlihat angkuh seperti biasa. Matanya memandangi rumah kecil kami dari atas sampai bawah. Aku sempat gugup. "Mas, ibu datang?" panggilku pelan. Arga langsung keluar dan terlihat sedikit kaget. "Ibu kok enggak bilang-bilang?" Ibu mertua masuk perlahan sambil melihat sekeliling. Ruangan kecil itu mendadak terasa sempit. Beliau memperhatikan atap yang sedikit bocor lalu menghela napas. "Kalian nyaman tinggal di tempat begini?" Aku menatap wajah beliau beberapa detik. Dulu mungkin pertanyaan itu akan membuatku malu. Namun sekarang tidak lagi. Aku tersenyum kecil. "Nyaman, Bu?" Beliau terlihat sedikit terdiam. Mungkin karena untuk pertama kalinya sejak menikah, beliau melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ada di wajahku. Ketenangan. Tidak ada lagi mata lelah penuh takut. Tidak ada lagi senyum terpaksa. Aku memang belum hidup mewah. Tapi aku hidup sebagai diriku sendiri. Setelah berbincang sebentar, ibu mertua akhirnya pulang. Sebelum pergi, beliau sempat menatapku lama seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Pintu rumah tertutup pelan, dan suasana kembali tenang. Malam harinya aku duduk di depan kontrakan sambil memandangi langit yang gelap. Lampu jalan di ujung gang berkedip pelan ditemani suara jangkrik dari semak-semak. Aku tersenyum sendiri. Perjalanan ini ternyata mengajarkanku banyak hal. Aku akhirnya mengerti, rumah tangga tidak selalu hancur karena kekurangan uang. Kadang rumah tangga hancur karena seseorang merasa sendirian terlalu lama. Karena tidak didengar, tidak dipilih, tidak diperjuangkan. Dan aku juga belajar satu hal penting tentang perempuan. Perempuan sebenarnya bisa bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Bisa makan seadanya. Bisa hidup sederhana. Bisa menahan lelah berkali-kali. Asal ia tahu, ada seseorang yang tetap menggenggam tangannya ketika seluruh dunia membuatnya ingin menyerah. Aku menoleh ke arah dalam rumah. Kulihat Arga sedang tertidur di lantai sambil memeluk bantal kecil karena kelelahan bekerja. Aku tersenyum pelan sambil menahan air mata hangat yang tiba-tiba jatuh. Karena setelah semua luka yang kami lewati, akhirnya aku benar-benar mengerti arti sebuah rumah. Bukan tentang seberapa besar bangunannya, melainkan tentang siapa yang tetap memilih bertahan bersama kita di dalamnya.